Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat. Penuh sukacita, amin. Bukan wajah-wajah yang ngantuk, amin. Pagi hari ini kita mau siapkan hati untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau melalui pujian penyembahan kami Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nyatakan hanya dekat Allahku. Kami dapatkan ketenangan dari Engkau Tuhan. Kami tahu Kau yang sertai jalan kami sepanjang kehidupanku Tuhan. Oh, hanya dekat padamu. Kami dapatkan kekuatan yang baru, sebab Kaulah perlindungan kami Tuhan. Kau keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu. Amin. Sebab itu kerinduan kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ingin selalu dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Oh, biarkan Roh-Mu
Mari dalam hadirat Tuhan saya mengundang Bapak Ibu jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bawa setiap mazmur kita kepada Tuhan pagi hari. Kita sadar benar bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah begitu besar kasih-Nya buat kita. Pagi hari ini kita mau balas cintanya Tuhan. Dan kita naikkan segala pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu jemaat semua boleh menaikkan setiap syukurmu kepada Tuhan. Boleh naikkan setiap doamu kepada Tuhan pagi hari. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau rela mati buat kami. Tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Sangat baik dan teramat baik Tuhan. Sebab itu kami mau memuji nama-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Menyembah-Mu pagi hari ini, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Katakan lebih lagi, ku mau memuji-Mu. Amin. Kami menyembah Allah yang hidup. Engkau Raja buat kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah Tuhan dan kami muliakan. Kami sambut ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita tinggikan nama Tuhan pagi hari ini, saya rindu Bapak Ibu Saudara, satu orang temukan 5 orang, berjabat tangan dan katakan, aku sangat mengasihimu. Engkau saudaraku di dalam Tuhan. Aku sangat mengasihimu. Aku sangat
5 boleh, lebih juga lebih bagus. Sebab kita mau terbang bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau melihat Bapak Ibu Saudara tahu gerakan kalau orang mau terbang kan, ya kan? Bukan terbang, ya kan? Mungkin boleh rentangkan tangannya dulu semua, biar jangan kayak Om Heri kayak gini ya. Boleh rentangkan tangannya geser keluar ke sini nggak? Bapak Ibu Saudara, kita mau bebaskan roh kita pagi hari ini, kita mau terbang bersama Tuhan. Katakan ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagikan hidup. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
Boleh senggol kanan kirinya, senggol ya Bapak Ibu Saudara, senggol kanan kirinya. Kita percaya bahwa Tuhan ditinggikan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar Manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat setiap kami Tuhan, angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Kau membawa kami Tuhan semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan sampai kemuliaan. Kau membawa kami Tuhan semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari dipersilakan untuk duduk kembali. Dan saatnya kita akan memberi sebagian dari keuangan kita melalui persembahan. Tapi sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Saudari Lisa akan memimpin di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai ibadah kami. Sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi supaya Tuhan boleh kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
siapkan hati untuk kita terima taburan benih firman Tuhan. Sebab hanya Yesus, Dialah pribadi yang mengenal setiap hati. Pagi hari ini kita mau melekat kepada Tuhan, kepada Sang Pokok Anggur. Sebiru saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
Tidak ada tempat yang paling nyaman selain dalam dekapan kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa di luar dekapan Kristus, kami tidak memperoleh ketenangan dalam hati kami. Kami tidak memperoleh kedamaian dalam hati kami. Hanya bersama dengan Tuhan, hanya melekat dengan Engkau, hati kami ditenangkan. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang berbicara atas kami semua, menyentuh setiap hati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pujian, pemain musik dan penari untuk pelayanannya yang begitu luar biasa, bersemangat pagi hari ini. Apalagi saya melihat choirnya tadi semangat sekali, walaupun 2 orang, tapi bisa menarik perhatian. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Shalom, pagi hari ini kita berada di minggu terakhir bulan April. Waktu begitu cepat, besok minggu depan kita sudah berada di bulan yang kelima. Itu sangat waktu yang begitu cepat sekali berjalan. Tidak terasa kita sudah mau hampir di tengah tahun ya Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini tema kita mau akhiri bulan ini dengan tema yang sama, Abiding in the Vine. Bener nggak ya nama bacanya gitu? Siapa yang bisa bahasa Inggris? Betul. Abiding in the Vine. Lebih enak ngomongnya tetap melekat pada pokok anggur. Kita sudah belajar ya Bapak Ibu Saudara, dari minggu yang pertama kita belajar bagaimana kita harus melekat pada pokok anggur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di ayat nats kita pada pagi hari ini. Di Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8, saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saya akan mengulang beberapa materi yang kemarin sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara. Latar belakang dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebuah khotbah perpisahan sebenarnya. Karena ini disampaikan oleh Kristus pada perjamuan malam terakhir sebelum Kristus diserahkan. Sebelum akhirnya Kristus harus melewati masa-masa kesuksasan, jadi dianiaya, dipukul dan sebagainya, dan akhirnya nanti harus mati di kayu salib. Ini adalah pesan terakhir atau khotbah terakhir Kristus kepada murid-muridnya, di mana Kristus sangat memahami hati murid-muridnya. Walaupun murid-murid bersama Kristus selama 3 tahun, setiap kali Kristus menyampaikan bahwa tidak selamanya itu aku akan bersama dengan engkau. Setiap kali Kristus menyampaikan itu lewat perumpamaan atau lewat pengajaran, tapi muridnya itu tidak memahami sampai pada dimana pada kenyataannya nanti Kristus akan disalibkan dan berpisah secara jasmani dengan murid-muridnya. Dan itu
membuat kegelisahan tersendiri bagi murid-muridnya. Ada ketakutan, ada kegelisahan, bahkan mungkin kalau yang saya pikirkan, karena ekspektasinya murid-murid Kristus pada waktu itu, ketika dia percaya kepada Kristus, maka Kristus ini nanti yang akan menjadi raja secara terlihat gitu, secara menggantikan raja yang ada. Nah, Kristus ini yang akan membebaskan. Jadi yang dibayangkan oleh murid-muridnya itu adalah hal-hal yang terlihat gitu. Padahal ketika Kristus menyampaikan, dia nggak akan selamanya di dunia ini. Yang disebut sebagai raja, yaitu nanti raja di kerajaan Allah yang sebenarnya, bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Dan ketika murid-murid mendengar, ekspektasinya kan sudah seperti itu ya. Tetapi ketika Yesus menyampaikan pesan terakhirnya ini, khotbah terakhirnya yang menyampaikan bahwa kamu nanti aku akan seperti ini kan, dan aku akan mati dan sebagainya. Dan itu membuat kegelisahan dalam hati murid-muridnya. Nah, di pesan ini, perumpamaan tentang pokok anggur ini disampaikan Kristus dengan situasi yang sangat menegangkan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa waktunya sudah enggak lama. Waktunya itu sudah mepet, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kayak ketika kita meninggalkan seseorang, enggak usah meninggalkan misalnya meninggal dunia gitu ya. Ketika kita pergi keluar kota gitu ya, kita akan ngomong sama orang yang di rumah itu kan detail ya. Lah mungkin ya waktu itu Kristus Yesus juga merasakan seperti itu. Aku harus sampaikan ini supaya murid-muridku ini tetap kuat di dalam imannya, supaya murid-muridku ini tetap berjuang untuk menyampaikan firman, membagikan firman kepada orang lain, menyampaikan, mengajar kepada banyak orang. Jadi ini bukan sebuah percakapan yang menyenangkan gitu. Walaupun situasinya sedang makan, tapi makannya itu sambil menegangkan gitu loh. Karena waktunya sudah tidak lama dan Yesus sangat memahami bahwa murid-muridnya sangat membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan penting yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yaitu tentang pokok anggur yang benar. Kita sudah belajar di minggu yang pertama bahwa Yesus menyampaikan tentang pokok anggur yang benar. Waktu itu disampaikan bahwa pokok anggur itu berbicara waktu itu tentang bangsa Israel. Dalam Yesaya dikatakan Israel itu adalah pokok anggur yang gagal. Karena sudah diupayakan sedemikian rupa, sudah diberikan pupuk yang terbaik, sudah diberikan secara nyata mukjizat-mukjizat yang real terlihat, tetapi bangsa Israel ini tetap bengal gitu loh, tetap tegar tengkuk gitu loh, sehingga firman Tuhan katakan bahwa Israel ini adalah pokok anggur yang gagal gitu loh. Walaupun dibersihkan, walaupun dipelihara dengan baik, hasilnya itu rasanya asam, bukan anggur yang manis. Nah, sehingga Yesus menyampaikan bahwa pokok anggur yang benar itu adalah Kristus sendiri. Karena Yesus turun ke dunia itu menghasilkan sesuatu yang manis untuk kita semua, yaitu keselamatan yang daripada Allah. Nah, kita belajar bahwa pesan pentingnya bahwa hanya Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Kalau pada masa itu Israel itu sebagai pokok anggur yang gagal, dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak pokok anggur yang salah gitu. Kalau ini pokok anggur yang benar, kalau Yesus ada pokok anggur yang benar, hari-hari ini ada pokok anggur yang salah. Betul? Apa pokok anggur yang salah? Ketika kita melekatkan hati kita kepada sesuatu yang bukan Kristus, itu adalah pokok anggur yang salah.
Karena hari-hari ini banyak sekali orang melekatkan dirinya, melekatkan hatinya kepada pokok-pokok anggur yang salah, kepada hal-hal duniawi, kepada ego pribadi, kepada pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Sehingga hidupnya bukan lagi menghasilkan buah yang manis, tetapi menghasilkan buah yang asam, like bangsa Israel, seperti bangsa Israel. Karena apa? Yang dilekatkan, apa yang kita gundeli, apa yang kita pegang, itu bukan pokok anggur yang benar. Gitu. Bukan Yesus. Sehingga itu menjadi buah yang masam, menjadi buah yang gagal dalam kehidupan kita. Maunya kan kita maunya berbuah yang manis ya gitu. Wong pokok anggur kita itu adalah buah yang manis, bibit yang hebat, bibit yang istilahnya unggul gitu. Berarti kan hasilnya harusnya unggul gitu loh. Nah ketika kita berbuah yang tidak manis, berarti kita salah melekatkan diri kita, bukan pada pokok anggur yang benar, tetapi pada pokok anggur yang salah. Nah yang kedua, pesan penting yang ingin Yesus sampaikan adalah tetap bersatu dengan Kristus. Bukan hanya bersatu dengan saudara seiman, tetapi di sini yang Yesus tekankan adalah kita bersatu dengan Yesus. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu berarti bersatu dengan Yesus. Jadi yang Yesus tekankan kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk supaya mereka tetap melekat, tetap bersatu dengan Yesus walaupun tidak secara fisik berdampingan. Tetapi Yesus ingin murid-muridnya melekat dan bersatu. Kalau sudah bersatu berarti tidak bisa dipisahkan. Seperti kemarin ilustrasinya air dan gula ya. Kalau air bersatu dengan gula atau air bersatu dengan sirup, mau misahinnya gimana gitu kan? Nggak bisa. Karena itu sudah bercampur jadi satu. Jadi sama, kita murid-murid Kristus di tempat ini, kita juga Yesus inginkan supaya kita terus bersatu dengan Yesus. Tidak memisahkan diri dengan Yesus. Saya juga kalau sudah bersatu, cara memisahkannya gimana? Ya nggak bisa seharusnya. Gitu. Tetapi kadang ego kita, pikiran kita itu memisahkan. Mungkin tidak memisahkan secara ini gula dan ini air, tetapi membuat sesuatu itu, maksudnya kesatuan itu tidak berdampak gitu, tidak berbuah gitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yang tadi kita kayak sampaikan bahwa kita melekat pada pokok anggur yang benar dan terus bersatu dengan Kristus. Supaya hasil buah yang kita keluarkan adalah buah yang manis. Lalu Kristus menyampaikan juga pesan penting bahwa murid-muridnya harus tetap bertumbuh dan berbuah. Itu wajib. Karena jika kita lihat di ayat 8, Yohanes 15 ayat yang ke-8, dari penyampaian tentang pokok anggur, yang terakhir itu kan intinya dalam hal ini Bapamu dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak. Itu hasil yang harus kita keluarkan supaya kita berbuah banyak. Kalau kita mau berbuah banyak, berarti kita harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, berarti kita tidak berbuah. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka kita harus berbuah, dan itu kita harus bertumbuh. Walaupun caranya ketika harus bertumbuh, di ayat yang kedua dikatakan ranting yang tidak berbuah dipotongnya, ranting yang berbuah dibersihkan. Walaupun ketika kita bertumbuh, kita harus merasakan hidup dibersihkan, dimurnikan, dipiurkan sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus ingin menekankan kepada murid-muridnya, menekankan pada kita semua bahwa hanya ranting yang melekat pada pokok anggur yang akan bertahan. Hari-hari ini hidup kita makin susah apa makin enak Bapak Ibu Saudara?
makin susah ya. Hari-hari ini pengaruh-pengaruh baik sama pengaruh-pengaruh buruk lebih banyak yang mana Bapak Ibu Saudara? Pengaruh yang buruk. Hari-hari ini lebih banyak orang-orang yang meladeni ego kita atau lebih banyak orang yang menasehati kita. Hari-hari ini terlihat dibungkus dengan sesuatu yang indah. Ada kata-kata motivasi dalam sosial media yang mungkin membuat kita kuat. Ada orang-orang yang selalu mengelus hati kita, selalu menina-bobokan kita, tapi padahal itu istilahnya membuat kita lengah, membuat kita tidak berjaga-jaga. Karena hari ini itu tidak ada sesuatu yang baik hari-hari ini. Firman Tuhan dikatakan bahwa pada akhir zaman adalah hari-hari yang jahat dikatakan. Jadi ketika kita mendapati sesuatu yang tidak berbicara tentang Kristus, berarti itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang benar. Jadi ini yang ingin Kristus sampaikan, bahwa hanya ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, Kristus itu, dia yang akan bertahan. Hari-hari ini hari yang sangat melelahkan, sangat menyusahkan. Tetapi bagi orang-orang yang melekat pada Kristus, mereka akan bertahan sampai akhir. Dan saya berdoa semua yang di sini bertahan sampai akhir. Amin. Haleluya. Nah, ini menjadi pesan penting bagi kita semua sebagai murid-murid Kristus juga, bahwa hanya ranting yang melekat pada pokok anggur yang akan mampu bertahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan dikatakan pada Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, ada 3 kali Kristus menyampaikan bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, itu sampai 3 kali. Di ayat 4, 5, dan ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Nah, tapi ketika itu disampaikan dengan kata-kata yang berbeda. Nah, dari sini saya mendapati Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kenapa pesan bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam saya, di dalam aku, ini adalah sebuah perintah buat kita semua untuk tetap tinggal dalam Kristus. Kita mau baca di ayat yang ke-5, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata yang pertama dikatakan tinggallah. Bukan kalau kamu, tapi tinggallah. Berarti ini sebuah perintah buat kita semua, bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kata tinggallah ini adalah perintah untuk kita tetap tinggal pada pokok anggur. Dan kita harus tahu bahwa ranting yang tidak berbuah, ranting tidak dapat berbuah jika tidak nempel sama pokok anggur. Jadi ketika teman-teman di sini, Bapak Ibu Saudara di sini berpikir saya bisa berbuah tanpa harus nempel sama Tuhan, itu tidak mungkin. Jika kita mau berbuah banyak, kita mau hidup kita jadi berkat, tapi kita tidak nempel sama Tuhan, itu tidak mungkin. Karena yang keluar dari diri kita ketika kita tidak nempel sama Tuhan, itu adalah hasil anggur yang masam. Karena kita, dalam diri kita tidak ada sesuatu yang baik. Dan kita tidak mampu berbuah tanpa melekat pada Kristus. Tinggallah. Ini adalah sebuah perintah bagi kita semua untuk kita tinggal di dalam Kristus. Karena sekali lagi ini berbicara tentang kalau kamu mau berbuah, kamu harus melekat. Tidak ada ranting yang bisa hidup sendiri. Tahu-tahu ranting dibuang terus tumbuh daun. Itu tidak mungkin terjadi. Apalagi ngomongin soal pokok anggur.
tanaman anggur, dia harus melekat pada akarnya supaya ia terus berbuah. Kalau dia dipotong aja satu, ditaruh di suatu tempat, dia kan ya seperti itu, lama-lama jadi kering dan akhirnya harus dibuang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ini adalah sebuah perintah. Kalau perintah berarti kita harus melakukannya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tinggal di luar Kristus, karena Kristus sendiri yang menyampaikan untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Lalu yang kedua, ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua. Peringatan jika kita tidak tinggal di dalam Kristus. Di ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbeda dengan ayat yang keempat. Kalau ayat yang keempat ngomongnya tinggallah, berarti itu perintah untuk tinggal. Tetapi di ayat yang kelima dimulai dengan diulangi, akulah pokok anggur, kamu itu ranting. Jadi kayak diingatkan kembali, aku itu pokok anggur, kamu itu ranting gitu loh. Tidak lagi ngomongnya tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, tetapi dikatakan aku di dalam dia. Jadi ibaratnya kayak Kristus Yesus itu lagi ngomong gini, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Yesus memberi penekanan lagi, aku itu pokok anggur dan kamu itu ranting, mengingatkan kita kembali, barang siapa, bukan tinggallah lagi, tapi barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini adalah penekanan kembali Bapak Ibu Saudara. Ini bukan lagi sebagai perintah, tetapi ini peringatan buat kita semua. Bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita untuk kedua kalinya bahwa dia pokok anggur, kita ranting. Dia pokok anggur, kita ranting. Ranting tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melekat pada pokok anggur. Itu yang harus kita pahami. Lah, barang siapapun yang melekat pada pokok anggur, Tuhan sudah tidak ngomong lagi, kalau kamu tidak melekat dalam aku, sudah tidak ngomong gitu lagi. Tapi Yesus ngomongnya barang siapa. Jadi sudah, mungkin kalau pertama nyuruh, Mbak Irma melekat ya sama saya ya. Melekat ya sama saya, supaya kamu bisa berbuah. Tetapi omongan ini tidak hanya ditujukan kepada Mbak Irma, tetapi diomongkan secara umum untuk kita semua. Memperingatkan diri kita pribadi bahwa ini sesuatu hal yang penting. Aku pokok anggur, kamu ranting. Diingat-ingat, aku pokok anggur, kamu ranting. Kalau barang siapa tinggal di dalam aku, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Tapi kalau enggak, kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi di sini di ayat yang kelima ditekankan sama Tuhan lagi, bukan lagi ngomongin perintah, tinggallah. Gitu. Kamu di situ ya, gitu. Kalau perintah kan gitu, kamu di situ ya, gitu. Tetapi kalau penekanan lagi, ngomongnya seandainya saya sama Niel gitu ya. Niel harus pegang sama Mami ya, itu perintah. Pegang sama Mami, pegang tangan Mami, itu perintah. Saya akan ulangi lagi sekali lagi buat Niel supaya dia ngerti. Saya ngomongnya kalau Niel lepaskan tangan Mami, Niel hilang, tidak ketemu Mami. Nah itu kan sebuah penekanan lagi. Kalau kamu tidak tinggal sama aku, barang siapa tidak tinggal sama aku, maka kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 4 dikatakan perintah kita tinggal. Ayat 4 dikatakan kita suruh tinggal, itu perintah. Tapi ayat 5 ini adalah peringatan buat kita. Kalau kamu gak tinggal dalam aku, kamu gak bisa berbuat apapun. Ini sebuah peringatan pada kita semua. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus mengingatkan kembali bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting anggur. Menegaskan kembali bahwa siapapun yang tinggal di dalam dia akan berbuah banyak.
dan memperingatkan kita bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa. Mungkin ketika Yesus ngomong sama murid-muridnya lebih tegas lagi mungkin ya. Saya belum nonton filmnya Perjamuan Terakhir gitu. Tidak tahu penegasannya seperti apa. Tetapi ketika saya membayangkan intonasi yang Yesus sampaikan ketika ngomong di ayat keempat dan ke ayat kelima ini berbeda intonasinya. Jadi saking ini pentingnya Yesus memperingatkan kita, menyuruh dan memperingatkan kita bahwa kita harus tetap, ini peringatannya, kamu tidak nurut sama aku, kayak ini sama Om Pandu, yang kamu tidur malam lagi terus, nanti sakit lagi. Itu peringatan. Gitu. Kalau kamu nggak minum obatmu, nanti sakit lagi. Itu peringatan. Kalau ngomong, ayo dulu diombe obatnya, itu adalah perintah. Bapak Ibu Saudara, dari perkataan ini saja kita dapat memahami bahwa Tuhan itu tidak hanya mengerti kebutuhan anak-anaknya, murid-muridnya, tetapi Tuhan itu sungguh mengasihi kita, mengasihi murid-muridnya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang perwujudan, mewujudkan apa yang kita kehendaki dalam menghasilkan buah. Di ayat yang ke-6 dan ke-7, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ketiga kalinya Tuhan ngomong. Yesus ngomong kepada muridnya, untuk kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Maksud Tuhan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Maksud Yesus dalam bahasa aslinya itu adalah apapun yang kamu kehendaki sebagai buah yang kamu hasilkan, itu akan tak kasih, itu akan tak wujudkan. Bukan ngomongin sesuatu yang kita pengeni harafiah. Bukan sesuatu aku pengen aku melekat sama Tuhan, aku minta mobil baru pasti dikasih. Bukan yang itu. Bukan sesuatu yang harafiah. Yang kita kehendaki itu bukan sesuatu yang harafiah. Tetapi sesuatu yang mendukung pertumbuhan iman kita sehingga kita menghasilkan buah. Itu akan diberikan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Menerimanya itu pakai kata genesetai yang artinya diwujudkan. Jadi sesuatu yang kamu minta untuk pertumbuhan imanmu, untuk menghasilkan buah, maka itu tak wujudkan. Yang tidak ada itu jadi ada. Gitu. Jadi bukan ngomongin soal keinginan pribadi kita, bukan ngomongin soal kebutuhan kita secara harafiah, tetapi ini ngomongin soal apa yang kamu butuhkan ketika kamu bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membayangkan ketika kita lepas dari pokok anggur, maka tidak ada asupan nutrisi dalam kehidupan ranting. Tidak ada asupan nutrisi, tidak ada vitamin, tidak ada makanan dalam ranting yang lepas dari pokok anggurnya. Nah, ketika kita melekat pada pokok anggur, maka nutrisi itu akan nyampe. Vitamin itu akan nyampe. Ranting-ranting itu akan makan dan menghasilkan buah. Nah, itu yang Yesus wujudkan dalam kehidupan kita. Supaya kita berbuah, supaya kita menghasilkan buah, maka apapun yang mendukung pertumbuhan imanmu, itu yang akan tak wujudkan. Misalnya dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan pelayanan kita. Aku rindu melayani Tuhan. Aku rindu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa melakukan apapun.
Yesus akan memberikan, akan mewujudkan supaya kita bisa melayani Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang tidak mau melayani karena merasa tidak bisa apa-apa. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ketika itu dilakukan, maka bukan lagi kita yang mampu, tetapi itu diperlengkapi Tuhan. Itu diwujudkan Tuhan. Diwujudkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa jadi berkat. Ketika seorang pribadi, putri yang gak sabar, yang sabarnya setebel kertas atau tisu, bisa sabar sama anak, itu bukan saya. Gitu. Saya belajar menjadi seorang ibu untuk mendidik anak saya menjadi pribadi yang baik. Gitu. Tapi kalau putri sendiri, kalau saya sendiri, saya gak akan bisa. Karena saya gak sabar. Milih tak titip ke. Aku milih tak tinggal gitu. Tak tinggal di rumah, aku melayani gitu. Tetapi ketika saya bisa menghadapi anak-anak dengan sabar, ya kalau punya kalau lagi khilaf ya mohon maaf gitu kan, karena manusia ya. Tapi ketika seorang putri ini bisa sabar menghadapi anaknya, itu bukan saya. Tapi Yesus yang memberi kemampuan kita, mensupport kita, mewujudkan kesabaran itu dalam diri kita, supaya kita bisa sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa lihat segala sesuatu yang baik itu semua berasal dari Tuhan. Gak ada yang dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, tidak melekat pada Yesus, maka jangan harap kita bisa berbuah manis. Jangan harap kita bisa berbuah memberkati orang. Kalau kita tidak melekat pada Kristus. Ada sebuah jaminan yang Allah janjikan bagi mereka yang melakukan perintahnya. Apa perintahnya? Di poin yang pertama, perintahnya suruh apa? Tinggal di dalam Yesus. Sebagai murid yang hidup dalam firman, tahu apa yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah apa? Ayat yang ke-8 tadi. Supaya kita berbuah banyak. Ada jaminan kita ketika kita melakukan perintahnya, yaitu apa? Tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Dan sebagai murid, kita tahu apa yang dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah apa? Supaya kita berbuah banyak. Nah, ini adalah satu paket Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin berbuah banyak, ya melekat. Kalau enggak melekat, ya jangan harap berbuah. Intinya seperti itu. Kalau kamu gak tinggal di dalam Kristus, kamu itu gak bisa apa-apa. Kalau kamu bisa melakukan yang baik, itu adalah tipu muslihat iblis. Kalau kamu gak melekat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kita renungkan pada pagi hari ini, yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, Yesus segitu ngototnya ngomong sama murid-muridnya sampai 3 kali untuk tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Segitu Yesus inginnya supaya murid-muridnya itu bersatu dengan Yesus. Karena apa? Yesus tidak rela kita hidup di luar kasih Allah. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan hatinya pribadi. Yesus ngomong sama murid-muridnya seperti itu. Tapi menyadari bahwa di luar kasih Kristus tidak ada sesuatu yang baik. Jadi karena Tuhan, karena Yesus mencintai kita semua, maka peringatan itu disampaikan berulang kali. Supaya kowe ngelotok neng pikiranmu, kowe ojo lepas dari aku. Kowe kudu nemplek karo aku. Karena di luar Yesus kita gak ada yang baik. Di luar Yesus kita gak bisa ngelakuin apa-apa. Di luar Yesus kita mati sehingga. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan begitu mencintai kita pagi hari ini, itu kata-kata itu diulang 3 kali. Ketika saya merenungkan ini, saya begitu bersyukur sama Tuhan gitu loh. Tuhan sampai
rela untuk ngomong itu berulang kali. Dia raja loh. Yang merintah kudune bisa langsung, yang merintah kudune bisa langsung jalan ya gitu loh. Tetapi di sini dia itu sampai ngomong, kowe tinggal sama aku ya, saya tinggal sama aku. Sampai apa istilahnya ngomongin yang jelek lagi. Kalau kowe enggak tinggal sama aku tuh kayak gini. Kowe tinggal sama aku ya. Apapun yang mbok minta tak kasih. Itu kan begitu luar biasanya kita gitu. Kita harus bersyukurnya kita gitu. Sampai Tuhan ngomongnya sampai seperti itu. Karena Dia mengasihi kita. Dan Yesus tidak rela kita tidak berbuah. Karena apa? Pada akhirnya ranting yang tidak berbuah jadi kering, dibuang, dibakar. Tuhan tidak mau kita jadi seperti itu. Tuhan tidak rela anaknya, murid-muridnya ini yang dikasihinya ini menjadi sesuatu yang tidak berharga. Menjadi sesuatu yang pada akhirnya harus dibuang. Yesus tidak rela. Yang ketiga, Yesus tidak rela melepaskan kita. Tidak rela kita melepaskan status murid. Karena mereka yang dikatai murid itu mereka yang dikasihi oleh Allah. Jadi Tuhan tidak rela kita lepas dari hidupnya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan bagi saya begitu luar biasa karena saya begitu merasa dicintai sama Tuhan. Saya begitu merasa sayang. Begitu merasa istilahnya kalau kayak barang antik diisi-isi gitu ya. Segitu berharganya hidup saya, sehingga Tuhan itu tidak rela hal-hal yang tidak baik itu menimpa hidup saya, menimpa hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Pesan penting pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggal di dalam Kristus. Jangan lepaskan Kristus. Cukup Kristus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau renungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan nata segitu baiknya kehidupan kita. Sampai Tuhan harus ngomong berulang kali, kowe ojo lepas sama aku, kowe jangan tinggalkan. Jangan lepas dari itu. Terus melekat sama aku, terus bersatu sama aku. Sampai Tuhan ngomong seperti itu sama kita. Karena apa? Kita begitu dikasihi. Tuhan gak rela kita hidup nantinya harus menjadi ranting yang dibakar. Tidak berguna. Kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Untuk kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Sehingga Tuhan meminta kami, memerintahkan kami, menegaskan kepada kami. Untuk kami tetap tinggal dan melekat pada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mampukan kami, perlengkapan kami Tuhan. Untuk terus melekat, untuk terus bersatu di dalam Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, kalau ku hidup Tuhan, aku hidup Engkau untuk Engkau Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Kita mau angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, kita mau nyatakan kepada Tuhan, dengan sepenuh hati kita. Hatiku tetap. Mari kita mau nyatakan, kalau kami hidup, biarlah kami hidup untuk Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dunia tidak bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mataku tetap Haleluya. memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Heri Sasono akan mendukung doa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tidak mau menjadi carang-carang ranting-ranting yang tidak berbuah. Bahkan kami tidak mau menjadi carang-carang dan ranting-ranting yang kering, yang akhirnya dibuang dan dibakar. Karena itu Tuhan, setiap kami berkomitmen untuk melekat penuh hanya kepada Tuhan saja. Kami melekat penuh hidup kami hanya kepada Tuhan saja, karena Engkaulah sumber nutrisi rohani bagi setiap kami, yang membuat kami carang-carang bertumbuh, membuat kami carang-carang bertunas, membuat kami carang-carang berbuah, dan tidak sekedar berbuah, tetapi berbuah yang lebat. Itu semua karena Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, melekat kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan Ibu Gembala. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati beliau, mengurapi beliau dalam segala hal yang dikerjakan dalam pelayanan beliau. Kami bersyukur Tuhan
buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk kami melekat sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Boleh saya tes sebentar Bapak Ibu Saudara. Tadi Ibu Gembala menyampaikan ada 3 poin, ada 3 kata kerja. Yang pertama, memerintah. Yang kedua, memperingatkan. Yang ketiga, mewujudkan. Inilah salah satu kelebihan jemaat JKI MCC. Sangat antusias mendengarkan firman Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat jemaat di tempat ini. Haleluya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, persembahan gerdu atau gerakan 2000. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dan kita akan tinggikan nama Tuhan. berdoa untuk masyarakat Kratonan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau karena kuasa, kasih dan penyertaan-Mu kami boleh ada di GKI MCC ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Terlebih lagi kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu, di mana kita boleh menjadi pokok anggur yang benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga kami serahkan untuk kelurahan Kratonan ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kelurahan Kratonan ini selalu ada dalam perlindungan-Mu, selalu ada dalam kasih-Mu, sehingga kelurahan Kratonan ini menjadi percontohan untuk kelurahan-kelurahan yang lain. Biarlah mereka saling bersatu padu
untuk menjaga keamanan, untuk menjaga perlindungan dari Engkau, dan juga mereka boleh mendengarkan sabda firman-Mu walaupun mereka di luaran sana Tuhan, boleh melihat gedung ini, gedung yang telah kami pakai untuk beribadah. Kiranya mereka mempunyai hati untuk ingin melihat terlebih lagi untuk masuk di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk penata layanan yang sudah terbentuk, agar dimampukan segala tugas dan tanggung jawab kami boleh berjalan dengan baik, boleh ada kesatuan di antara penata layanan satu sama lain, boleh ada kesepakatan, boleh ada kebersamaan kami di dalam kami bertugas. Kiranya di dalam nama-Mu Tuhan, kami boleh mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang penuh syukur, mempunyai hati yang penuh ikhlas di dalam kami melakukan, karena ini adalah kehendak Engkau. Karena di mana Engkau memilih, hanya ada kuasa Engkau yang bekerja. Kami yakin hanya di dalam nama-Mu kami boleh bekerja, kami boleh bersatu, kami boleh bersama-sama untuk menjadi penata layanan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk kerinduan memiliki gereja permanen. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau di mana kami berjalan dengan kasih dan karunia-Mu, sehingga Engkau sendiri yang ikut campur tangan untuk memimpin kami di mana kami Tuhan boleh mendapatkan lokasi yang Engkau kehendaki. Begitu juga akan saudara-saudara kami, baik itu di depan, di kanan, di samping kiri ataupun di belakang. Mereka boleh mendukung kami Tuhan di mana lokasi itu yang Engkau tentukan, dan begitu juga akan peralatan dan surat-surat ataupun apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu bekerja sehingga Engkau kirim orang-orang yang baik, orang-orang yang berhati luhur, sehingga Tuhan lokasi di mana kami merindukan gereja itu akan terdapat dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, karena hanya pimpinan-Mu dan kuasa-Mu kami boleh bersyukur. Begitu juga kami serahkan seluruh GKI MCC dalam tangan kuasa Engkau. Kami serahkan juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala, juga Bapak Pendeta, dan juga jemaat-jemaat di MCC ini. Kiranya dalam penyertaan-Mu mereka bersatu padu untuk saling memberikan kepada kami yang sebagai jemaat dengan firman-Mu yang kuat, firman-Mu yang meneguhkan kami. Begitu juga Tuhan, Engkau juga mengasihi mereka sehingga di dalam keluarganya, di dalam penggembalaannya, di dalam menyampaikan firman, kami boleh bisa menerima dengan hati yang penuh ikhlas, dengan hati yang penuh. Begitu juga Tuhan, di sini ada remaja-remaja yang saat ini juga pemuda. Kiranya Tuhan sertai di dalam pergumulannya, di dalam keinginannya, semoga mereka di dalam bergaul, di dalam bersahabat, mereka boleh memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Begitu juga mereka akan menjadikan Engkau Tuhan menjadi pejuang-pejuang untuk membawa saudara-saudara mereka di dalam persekutuan GKI MCC ini dengan hati mereka yang penuh dengan kasih karunia-Mu, karena kuasa Engkau saja Tuhan yang bekerja. Begitu juga adik-adik kami Tuhan yang Al-Fakir, Tuhan sertai di dalam pertumbuhannya, sehingga mereka Tuhan mempunyai dasar yang lebih kuat untuk mendengarkan firman-Mu, untuk berbuat yang lebih baik. Di dalam nama Engkau Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan juga akan badan misi-misi gereja Tuhan. Kami boleh bersyukur juga Tuhan, Kau pimpin mereka dimanapun mereka berada. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, mereka mampu dan Engkau pimpin sehingga mereka memperoleh yang terbaik di dalam mereka mendapatkan tugas untuk misi-misi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa dan ini dalam tangan kuasa Engkau. Kiranya doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam nama-Mu dan boleh berkenan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan warta gereja sepekan. Senin jam 6 latihan tamborin.
Dan Selasa ada persekutuan Oikos. Begitu juga hari Rabu persekutuan Oikos, dan tanggal jam hari Rabu jam 10 ada program kristal di Radio Immanuel. Kiranya saudara-saudara, Bapak Ibu atau siapapun yang ada waktu boleh mendengarkan program kristal dan mengikuti, yang membawa kita untuk lebih-lebih lagi mempunyai hati yang lebih damai dan sejahtera. Kamis ada latihan musik pujian, ibadah pertama jam 6 dan ibadah yang kedua pukul 7. Jumat yang ke-1 ada menara doa dan pemuritan, begitu juga Jumat minggu yang ketiga. Sabtu ibadah pemuda remaja Metanik. Dan hari Minggu jam 8 ibadah raya di tempat ini, juga jam 5 sore ibadah raya yang kedua di tempat ini. Untuk jam 3 sore nanti ada gereja anak Al-Fakir. Terima kasih. Sekian, Tuhan memberkati. Shalom. Kanan tangan kanan kiri jangan ngantuk. Saya sendiri ngantuk Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap semangat. Ya, saya mau melaporkan Bapak Ibu Saudari. Kemarin untuk retreat ya, untuk dana yang utama, puji Tuhan, cukup, beri kemenangan buat Tuhan. Sekali lagi tidak kurang apapun, tapi dana cukup. Ya, sekali lagi saya berterima kasih untuk tim ya, pencari dana ya Bapak Ibu yang berjualan di Car Free Day, lalu mungkin ada juga tim yang support juga lewat barang pantas pakai, dan semua yang mendukung tim dana. Saya sebagai ketua retreat kemarin mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu Saudari. Terus jangan patah semangat, terus berkobar. Setelah retreat harus tambah berkobar, amin. Terus lalu ini Bapak Ibu Saudari, untuk laporannya mungkin Jumat kita baru rapat ya untuk semua nanti laporan keuangan secara menyeluruh. Itu nanti Jumat kita baru rapat, karena kemarin banyak yang berhalangan juga, termasuk saya juga kemarin ada pelayanan, jadi belum pembubaran panitia retreat. Jadi nanti minggu depan akan diumumkan untuk laporan keuangannya. Lalu terus Bapak Ibu Saudari, kita akan terus mensupport, karena besok bulan Agustus ya, Agustus apa ya? Ya, kita akan tetap ada family gathering, family day. maaf. Family day itu acara luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk pertumbuhan jiwa, karena banyak refreshingnya itu nanti. Kita akan terus tetap cari dana untuk bantu family day, dan juga ingat kita juga akan terus juga bantu untuk teman-teman anak kita, cucu untuk retreat meta. Jadi kita tetap support, bantu terus untuk pendanaan. Kita percaya Tuhan yang mencukupkan, amin. Tidak ada yang kurang, akan lebih. Ya, pokoknya semangat dulu. Ya, pokoknya semangat. Wes, mbah piye Tuhan yang mencukupkan. Oke, gitu dulu pengumuman Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pokoknya semangat dulu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk dukungannya. Retreat sudah berjalan dengan baik, dan puji Tuhan, salah satu janji yang Tuhan berikan, yaitu yang perwujudan yang Tuhan berikan, karena retreat ini adalah salah satu sarana untuk kita bertumbuh dan menghasilkan buah, maka semuanya diwujudkan, semuanya dicukupkan. Amin Bapak Ibu. Karena
kalau masalah dana itu adalah hal yang kecil buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kita juga akan terus support kegiatan gereja kita, baik Metanext yang akan ada retreat nanti di pertengahan tahun, dan juga ada Family Day yang akan diadakan di Agustus. Jadi Bapak Ibu Saudara mohon dukungan supportnya untuk kegiatan-kegiatan gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya baju pantas pakai, kami masih membuka lebar untuk kami nerima, dan tim dana akan terus berusaha untuk mencari dana. Minta maaf Bapak Gembala tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena beliau sedang pelayanan di Kopeng dari kemarin dan hari ini bersama dengan Mas Adris. Jadi Pak Gembala hanya menitipkan pesan salam buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan hari ini banyak yang tidak hadir karena Solo Selatan sebagian besar piknik. Piknik terah ya Bu Yoto ya, piknik terah gitu ya. Jadi semuanya ikut piknik, jadi banyak yang tidak hadir. Tapi puji Tuhan, kursi-kursinya penuh. Amin. Dan habis ini Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama berfellowship bersama dengan perjamuan kasih di belakang. Jadi jangan buru-buru pulang karena kita akan saling berfellowship bersama lewat kebersamaan di perjamuan kasih. Tidak ada informasi yang lain Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, bagi yang begitu luar biasa Tuhan boleh izinkan kami, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, untuk mengisi tangki cinta kami dengan cintanya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami terus bisa bertumbuh dan berbuah yang manis, yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami dan jadi berkat buat mereka semua. Terlebih nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat pada pagi hari ini di mana Tuhan izinkan semua berjalan dengan baik dalam ibadah kami, dari pujian maupun firman yang disampaikan semuanya boleh berjalan dengan baik, semua boleh diterima oleh jemaat dengan baik karena berkat Tuhan, karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan kiranya pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang sudah hadir, untuk jemaat JKI MCC dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan keluarga kami, Tuhan yang memberkati dalam setiap pergumulan kami, Tuhan yang memberkati dalam setiap kerinduan kami. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang dilihat banyak orang dan jadi berkat buat mereka semua. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan tangan kami, apapun yang kami kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung, karena kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan saja. Tuhan juga berkati setiap pendidikan anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak muda di tempat ini, anak-anak sekolah minggu di tempat ini, supaya mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka, menjadi anak yang menjadi teladan dalam kehidupan lingkungan sekolah mereka, sehingga mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan sekolah mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pergumulan yang hari-hari ini menjadi beban berat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, dan kami percaya ketika Tuhan turun tangan, maka pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan buat kami semua. Tuhan juga berkati kesehatan kami semua di tengah cuaca yang ekstrim hari-hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dengan kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami terus sehat dan dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan, setiap pelayan-pelayan yang Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan limpahkan hikmat kepada kami, limpahkan perkenanan kepada kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus giat bekerja di ladangnya Tuhan, untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau serahkan kegiatan sepekan MCC
yang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun setiap kami, sehingga setiap ibadah, setiap persekutuan oikos boleh memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, boleh membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, melekat lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan pulang kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam perjalanan pulang kami, tuntun kami dari tempat ini sampai rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, dan pertemukan kami kembali di waktu-waktu ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Sebelum kami akhiri, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, wartakanlah kebaikan Kristus bagi banyak orang, dan jadilah pewarta kabar baik. Dan biarlah berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.